Fundamental proses reverse osmosis. Reverse osmosis merupakan salah satu jenis membran yang sudah dipelajari bahwa jenis membran itu ada mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan yang terakhir adalah reverse osmosis. 4 membran ini dibedakan dari ukuran porinya. Ukuran pori akan mempengaruhi apa saja yang bisa dipisahkan. Mikrofiltrasi berukuran 0,1 mikron. Ultrafiltrasi 0,01 mikron, nanofiltrasi 0,001 mikron, reverse osmosis 0,0001 mikron. Setara dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter atau setara dengan 1 helai rambut kita bagi dengan 1000 bagian. Itu adalah ukuran pori dari reverse osmosis. Oleh karena itu, karena ukuran pori yang sangat kecil, membran RO bisa memisahkan sampai ion. Jadi, kalau kita melihat dari gambar ini, kita mulai dari mikrofiltrasi, dia hanya bisa memisahkan sampai bakteri. Jadi, kita bisa memisahkan sen atau suatu padatan atau suatu benda yang besar pada ukuran 10 pangkat sekian mikron, itu bisa dipisahkan menggunakan mikrofiltrasi atau membran yang lainnya. Tetapi kalau untuk ukuran yang besar, disarankan kita harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Untuk apa hal ini dilakukan? Yaitu untuk memperpanjang umur dari membran. Kalau tanpa kita menggunakan pemisahan dengan ukuran pori yang lebih besar, maka sen ini atau suatu benda yang berukuran besar akan menutupi permukaan membran, sehingga akan terjadi kebuntuan pori. Ultrafiltrasi dapat memisahkan sampai virus. Nanofiltrasi bisa memisahkan sampai protein, dan reverse osmosis bisa memisahkan sampai ion, sehingga keluar membran reverse osmosis murni H2O. Reverse osmosis itu sendiri adalah air berpindah secara paksa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hal ini bisa terjadi apabila tekanan hidrostatik pada larutan yang berkonsentrasi tinggi harus lebih besar tekanannya dibanding tekanan osmotiknya. Ini adalah syarat terjadinya proses reverse osmosis. Dasarnya adalah dari peristiwa osmosis. Kalau osmosis adalah air berpindah secara alami dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sekarang dipaksa dia menjadi proses reverse osmosis. Terjadinya salah satu syaratnya adalah tekanan atau gaya dorong yang diberikan harus melebihi tekanan osmotiknya. Untuk mengetahui berapa tekanan osmotiknya, kita bisa menggunakan rumus min RT per VB ln XW. R adalah konstanta gas, T temperatur, VB volume molar air, XW adalah fraksi mol air. Atau kita bisa menggunakan rumus MRT, molaritas kali konstanta gas kali temperatur. Apabila kita melihat termodinamikanya, maka tekanan osmotik dipengaruhi oleh suhu dan kandungan total dissolved solidnya. Itu adalah yang mempengaruhi osmotik. Sehingga kalau osmotiknya semakin tinggi, otomatis tekanan yang diberikan untuk proses reverse osmosis juga akan semakin